Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Kadep Suryani dengan NIM 20120111004. Nah, pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil tugas mata kuliah semiotika yang sudah saya kerjakan pada pertemuan 9 mengenai merangkum teori, metode, dan penerapan semiotika. Berikut adalah penjelasannya. Untuk materi yang pertama yaitu semiotika, dasar-dasar teorinya. Nah, kita berkomunikasi harus ada sarananya. Sarana itu berupa tanda-tanda. Nah, untuk memahami sistem tanda, maka dibuatlah pembelajaran tanda-tanda yang disebut semiotika. Tanda itu mempunyai dua aspek, yaitu penanda atau signifier atau signifian, dan petanda atau signified. Ada macam-macam tanda yang yaitu icon, indeks, dan simbol. Nah, icon adalah tanda yang menunjukkan adanya hubungan alamiah antara penanda dan petandanya, berupa hubungan bersamaan. Nah, misalnya seperti gambar rumah menandai, artinya yaitu rumah. Indeks adalah tanda yang menunjukkan adanya hubungan alamiah, yang merupakan hubungan kausalitas antara penanda dan petanda. Misalnya, asap menandai adanya api. Nah, arti tanda ditentukan oleh konvensi masyarakat. Tanda yang berupa simbol adalah tanda kebahasaan. Sebagian besar tanda bahasa adalah simbol. Nah, materi yang kedua yaitu metode penelitian semiotika. Dalam semiotika, meneliti tanda-tanda yang penting bermakna. Nah, tanda-tanda yang bermakna itu dapat berupa icon, indeks, atau simbol. Untuk memproduksi makna, ada 4 hal yang harus diperhatikan yang semuanya berhubungan dengan analisis tanda-tanda. Materi yang ketiga yaitu penerapan teori dan metode semiotika. Penerapan ini berupa penelitian atau analisis yang dikenakan pada bidang tertentu yang menjadi objek penelitian. Bidang-bidang penerapan yang dikemukakan oleh para ahli dalam bukunya yang berjudul Semiotika, tentang tanda, cara kerjanya, dan apa yang kita lakukan dengannya. Yaitu yang pertama arsitektur, tata ruang, yang kedua film, yang ketiga sandiwara, yang keempat musik, yang kelima kebudayaan, yang keenam interaksi sosial, yang ketujuh psikologi, dan yang kedelapan media massa. Dalam penerapan teori dan metode semiotika ini ada 2 subbab. Yang pertama yaitu interaksi sosial. Banyak sistem tanda yang digunakan dalam interaksi sosial selain bahasa. Sistem tandanya berupa tanda non-verbal, seperti bunyi, gerak, tanda-tanda visual, dan suara. Lalu yang kedua, subbab yang kedua yaitu media massa. Teknik analisis kuantitatif adalah yang paling dapat mengatasi kekurangan dalam objektivitas. Tetapi hasilnya sering kurang mantap. Dalam surat kabar, perhatian terhadap masalah dinyatakan dalam jumlah kolom, besar kepala berita, jumlah ilustrasi, dan letak atau halaman depan atau halaman lain. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Param Santi. Om Santi, 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 Om.